Tolonglah ya Tuhan, ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang diberitakan, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan, tidak ditambah dan tidak dikurangi, sehingga kami semua mendapatkan firman Tuhan yang murni, yang bersumber daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang maha tinggi, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Mari sama-sama semua kita yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk melihat sebelum Yesus Kristus naik ke surga, maka Tuhan 10 kali Dia menampakkan diri yang dicatat di dalam Alkitab, dan ini sungguh luar biasa. Karena di dalam setiap penampakan Tuhan Yesus selama 10 kali, maka Tuhan punya maksud tujuan. Mari kita lihat. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dikatakan di bagian firman Tuhan ini yang saya garis bawahi, bahwa Ia hidup. Ya, Yesus hidup. Ketika Dia mati di salib, lalu Dia dikuburkan, Dia tidak mati terus, tetapi pada hari yang ketiga bangkit. Ya, untuk itu setelah Dia bangkit, Dia tidak langsung ke surga, tetapi selama 40 hari Dia menampakkan diri. Supaya apa? Supaya dunia tahu bahwa Dia bukan manusia biasa, bahwa Dia bukan orang biasa, tetapi Dia memiliki kuasa ilahi dan Dia adalah Tuhan. Beberapa penampakan yang dicatat di dalam Alkitab, saya tidak mungkin untuk membahas 10-10-nya, tetapi ini bagus sebenarnya kalau kita membahas berseri. Tetapi dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas keseluruhannya, saya akan pilih salah satunya. Yang pertama, saudara, bahwa penampakan Tuhan Yesus yang pertama yaitu kepada Maria Magdalena. Ya, Maria Magdalena, kita tahu siapa itu Maria Magdalena. Itu di dalam Yohanes 20 ayat 14 dan 16. Dan yang kedua yaitu penampakan kepada wanita yang baru kembali dari kubur Yesus. Sementara mereka kembali dari kubur Yesus, mereka melihat Yesus menampakkan diri, ya. Itu tercatat dalam Matius 28 ayat 9 sampai 10. Dua penampakan pertama itu indah sekali. Yang pertama dan kedua kepada wanita, kepada Maria Magdalena maupun juga kepada wanita yang pulang dari kubur Yesus. Nah, penampakan yang ketiga yaitu penampakan kepada Petrus. Ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, Petrus mengalami satu kondisi yang down. Ya. Bagaimana mungkin dia yang begitu cintai gurunya, bagaimana mungkin dia yang begitu mengasihi Tuhan Yesus, dia sampai menyangkal 3 kali. Untuk itu Tuhan Yesus perlu datang dan mengatakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Luar biasa Tuhan Yesus, Dia tahu kondisi Petrus yang lagi terpuruk. Dan Yesus datang secara khusus dan Dia mengajak Petrus untuk kembali semangat melayani Tuhan. Itu penampakan yang ketiga. Yang keempat yaitu kepada 2 orang murid yang pergi ke Emmaus. Penampakan yang kelima yaitu bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan dirinya di Yerusalem, ya. Penampakan yang keenam yaitu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid termasuk Thomas. Penampakan yang ketujuh, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid 7 orang di Danau Galilea, ya. Dan penampakan yang ke-8 yaitu Tuhan Yesus berbicara kepada 500 orang di Yerusalem. Dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Dan penampakan yang ke-9 tidak ada dalam Alkitab, tetapi ditulis dalam tradisi Talmud. Tradisi Talmud yaitu tradisi lisan orang Yahudi, di mana ada banyak penjelasan-penjelasan di dalam Alkitab yang tidak tertulis, ada dalam tradisi lisan. Ya, itu yang
digunakan penampakan kepada Yakobus, dan yang terakhir yang nanti kita akan rayakan pada tanggal 13 Mei hari Kamis, yaitu ketika Tuhan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Saya tadi katakan bahwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, dia bukan gentayangan, saudara, tetapi ada maksud dan tujuan, bahwa saya sudah melihat fakta yang ada, yang dijelaskan di dalam Alkitab. Lalu apa maknanya bagi kehidupan kita pada masa kini? Supaya kita tidak hanya melihat Alkitab hanya sebatas sejarah, tetapi apa relevansinya untuk kehidupan kita pada masa kini, sehingga kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, yang Tuhan masih beri kesempatan dan kepercayaan untuk kita ada, ya, menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Mari kita membaca. Nah, ini penampakan yang kelima, saudara. Di dalam penampakan yang kelima ada hal yang menarik di sini. Di ayat yang ke-19 dikatakan bahwa ruangan itu terkunci rapat. Tidak ada yang bisa masuk, karena pada waktu itu mereka takut, jangan-jangan setelah Tuhan Yesus disalib, giliran murid-muridnya, ya, ditangkap. Sehingga mereka bersembunyi dalam kondisi takut, mereka masih syok. Tetapi apa yang dikatakan, saudara? Tiba-tiba Tuhan muncul di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Mereka tutup rapat-rapat, dan ternyata Tuhan Yesus muncul tiba-tiba di hadapan mereka. Kan? Tuhan Yesus adalah Tuhan. Waktu dia muncul, dia sebenarnya punya tujuan untuk murid-muridnya yang sedang takut pada waktu itu, yaitu dia ingin menunjukkan bahwa saya ini Tuhan yang berkuasa. Kita melihat bahwa Tuhan memiliki dua kuasa, yaitu kuasa yang pertama, kuasa yang esosai. Apa ini kuasa yang esosai? Pak Wasis, saudara masih ingat waktu penjahat dua disalib di kanan kiri, yang satu bilang apa? Kalau kamu Tuhan, coba turun dari salib ini, ya, supaya mereka tahu bahwa engkau itu Tuhan. Tapi penjahat yang di sebelah kanan bilang apa? Kalau kita disalib, itu wajar karena kita penjahat. Tapi kalau Yesus disalib, dia tidak berbuat apa-apa. Lalu dikata apa? Guru, ingatlah aku kalau engkau ada di Firdaus. Tuhan bilang apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Alkitab menjelaskan bahwa orang yang pertama kali masuk surga itu bukan pendeta, penjahat. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri bicara, hari ini juga engkau dan aku ada bersama-sama di Firdaus. Waktu Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus, itu dia menunjukkan kuasa yang esosai, yang bisa mengubah orang yang hidup di dalam kegelapan kepada terang yang ajaib. Karena kita tahu bahwa melalui misi, banyak orang yang hidup di dalam kegelapan dibawa kepada terang yang ajaib karena kuasa yang esosai ini. Kalau saudara PI misi, saudara tidak yakin bahwa orang yang saudara layani masuk surga, tidak usah PI dan misi. Karena kita punya kuasa yang esosai, dan itu dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah membuktikan waktu di kayu salib, dia berkata, hari ini juga engkau dan aku bersama di Firdaus. Dan kuasa yang kedua, yaitu kuasa dunamin. Bagaimana kita tahu kuasa dunamin? Saudara masih ingat kan? Tadi kita nyanyi, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, dan seterusnya. Waktu murid-murid takut di Danau Galilea, padahal murid-muridnya adalah orang-orang hebat yang dari kecil besar di Danau Galilea. Tapi apa yang dikatakan oleh murid-murid? Guru, bangun. Dia cuma katakan, diam badai. Diam, saudara. Nurut. Tidak pakai media apa-apa. Ya, beda dengan dukun-dukun itu. Kalau saudara mau dapat kuasa, dia harus mandi kembang 7 rupa.
harus ngerendam, ngelakoni kalau orang Jawa. Ini nggak macam-macam, saudara. Tuhan Yesus berdiri, hai badai, diam, diam. Kenapa? Karena dia Tuhan yang punya kuasa yang dunamin ini, saudara. Kuasa yang dahsyat. Lalu saudara ingat, ya, ada 4 hari orang sudah mati dikubur. Saya pernah ke kuburnya. Ya, siapa, saudara-saudara? Lazarus di Betania. Tuhan cuma bilang apa? Lazarus, bangkit. Muncul, saudara. Untung Tuhan Yesus nggak lupa. Kalau andai kata dia lupa, hei kamu yang mati bangkit. Wah, bukan hanya Lazarus yang bangkit, banyak zombie, saudara. Ya, tapi disebut cuma satu, Lazarus bangkit, saudara. Itu dicatat dalam sejarah dan itu memang benar nyata bahwa Tuhan Yesus punya kuasa yang dunamin, yang luar biasa. Sehingga dengan 2 kuasa ini, kalau dia cuma muncul di tengah-tengah ruangan yang tertutup, saudara, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Karena Yesus punya 2 kuasa ini, saudara. Dan ingin dia tunjukkan kepada murid-murid, kamu tidak usah takut, kamu tidak usah gentar. Memang saya mati disiksa, memang saya mati di atas kayu salib, tetapi saya Tuhan, dan dia tunjukkan kuasanya yang esosai maupun yang dunamin, dan dia ada di tengah-tengah muridnya. Tapi dasar loh orang Yahudi, ya, tidak hanya percaya begitu saja, dia perlu bukti. Saudara, kalau bersaksi gampang, tapi harus dibuktikan. Tuhan juga harus membuktikan. Nah, mari kita lihat bagaimana pembuktian Tuhan Yesus. Pembuktian Tuhan Yesus sampai benar-benar orang Yahudi, murid-murid ini percaya. Ya. Kalau kita lihat dikatakan, dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Kenapa Yesus perlu menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka? Orang Yahudi itu tidak mudah percaya, saudara. Kalau orang Yahudi itu ada di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 4. Ya. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu raba tentang firman yang hidup. Kalau orang Yahudi begitu dia lihat, tidak langsung masuk otaknya. Dia harus buktikan dulu dengan panca inderanya. Ketika panca inderanya, oh betul, Tuhan Yesus ini guru mereka yang disalib, ini buktinya. Tangannya ada bekas luka, lambungnya ada bekas ditusuk. Lalu mereka terima ini karena mereka sudah raba dengan panca inderanya. Dan dilihat itu betul, baru mereka percaya. Itu orang Yahudi. Melihat, meraba, masuk dalam pikirannya, percaya. Kalau orang Yunani melihat, dia terima, dia putar dengan otaknya, lalu buktikan dengan bukti secara ilmiah, baru dia percaya. Jadi saudara, waktu murid-murid melihat bahwa Yesus bisa membuktikan kuasanya, oh dahsyat saudara-saudara, luar biasa. Andai kata kuasa yang esosai dan kuasa yang dunamin yang dimiliki oleh Tuhan Yesus bekerja di gereja kita, dan orang berbondong-bondong hadir oleh karena mengalami kuasa yang esosai dan kuasa yang dunamin. Saudara, saya tadi katakan, kalau berbicara tentang kuasa, itu bukan untuk diteorikan. Apa yang terjadi, saudara? Akibat, 3 akibat ketika murid-murid yakin dan percaya bahwa Yesus memiliki kuasa dan sudah dibuktikan. Apa yang terjadi? Yang pertama, saudara, di dalam bacaan kita dikatakan bahwa mereka itu takut. Tetapi setelah mereka mengalami kuasa yang esosai dan dunamin, berubah jadi sukacita. Ya. Bisa berubah menjadi sukacita. Yang tadinya penakut jadi bersukacita. Oleh karena apa? Oh, ternyata guru mereka itu bukan hanya mati di salib, tetapi memang benar-benar bangkit, dan itu ada di dalam rencananya.
untuk keselamatan bagi semua manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, gereja maju, berkembang, ya, itu bukan ditentukan oleh fasilitas. Gedung yang megah, peralatan musik yang lengkap, ada AC-nya, ada sound system-nya bagus, ya. Bukan ditentukan oleh itu semuanya sarana. Tetapi gereja maju dan berkembang oleh karena ada pengajaran yang sehat. Dan pengajaran yang sehat yang benar-benar, ya, bersumber dari firman Tuhan, dan kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa di gereja tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya saudara, yaitu bahwa murid-murid dikatakan di sini siap diutus. Orang yang diutus ke ladang misi itu orang yang berani, ya, tidak ada tentara diutus itu tidak siap. Setelah dia dididik, ya, dengan pendidikan secara militer, dia siap untuk melakukan peperangan, lalu dia dikirim ke medan perang. Murid-murid ini siap, saudara. Siap untuk melayani Tuhan, siap diutus. Kuasa Tuhan terjadi, kuasa Tuhan akan dahsyat apabila gereja, ya, mewujudkan pelayanan PI dan misi. Itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kita melakukan pelayanan misi, ketika kita melakukan pelayanan misi, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Tuhan akan memberikan kuasa itu kalau kita benar-benar gunakan untuk kita benar-benar berperang. Tapi kalau kita tidak pernah berperang, tidak akan ada kuasa itu mengalir, saudara-saudara, di dalam gereja Tuhan. Akan bekerja secara dahsyat. Jangan kita bermimpi, jangan kita berangan-angan yang tinggi, kalau kita tidak pernah melayani, kalau kita tidak pernah mempraktekkan firman Tuhan, tidak akan kuasa itu bekerja. Yang terakhir, yaitu murid-murid dipenuhi Roh Kudus. Wah, ini sesuatu yang penting. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau mengalami terobosan, tidak ada alternatif lain. Kita harus dipenuhi Roh Kudus, karena dipenuhi Roh Kudus itu tandanya kita siap untuk berperang, kita siap untuk bertempur, kita siap untuk melayani Tuhan. Karena apa? Kita melayani Tuhan tidak bisa menggunakan kuasa kesementaraan. Tetapi kalau kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala karunia, dengan segala talenta, dan kita siap untuk bertempur. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kita ingin mempraktekkan kuasa Yesus Kristus. Amin. Kuasa yang dunamin maupun kuasa yang esosai supaya terjadi di gereja kita.